Mungkin di antara kalian tuh memperdebatkan tentang center taktikal itu harusnya tombol powernya di belakang. Atau center taktikal itu tombol powernya tuh enakan di samping gitu ya. Ya sekarang YMO A6 ini kasih di keduanya. Di mana saklar yang di samping ini dia memiliki beberapa mode. Dan untuk di saklar belakang, dia hanya memiliki dua mode pencahayaan. Ketika kita klik, itu langsung ke mode turbo. Dan kita tahan, itu akan diaktifkannya mode strobo. Nah, untuk di mode turbo, kita klik dua kali aja di saklar sampingnya. Untuk di mode strobo, kita tinggal klik 3 kali. Kayak gini. Tapi kalau kita mau simple ya udah pakai saklar belakang aja kalau mau pakai mode turbo sama mode strobo. Jadi kayak gini. Kalau mau cepet sih. Hanya cukup mengeluarkan uang sekitar 200 ribuan aja. Kalian udah bisa dapetin senter yang terangnya sampai 2200 lumen. Nah, untuk kalian yang pengen nyari senter terang dengan harga yang terjangkau, kalian bisa pantengin video ini sampai habis. Karena gue bakal review salah satu senter taktikal yang terangnya luar biasa menurut gue. Dan sangat tepat ketika dibawa untuk berkegiatan outdoor. Jadi, senter Yemaw A6 ini memiliki tingkat cahaya itu sebesar 2200 lumen. Tuh, kalian bisa bayangin kan? Ini terangnya cukup menarik perhatian gitu rekan-rekan kalian atau orang lain yang berada di lokasi yang sama dengan kalian. Udah tingkat cahayanya besar dan shooting beamnya pun juga jauh jarak sorot cahayanya yaitu sekitar 350 meter. Dan senter Yamaha A6 ini bisa bertahan sampai 15 jam. Dan kalian untuk mendapatkan senter Yamaha A6 ini hanya cukup mengeluarkan uang sekitar 200 ribuan aja. Kalian udah bisa dapetin senter yang terangnya sampai 2200 lumen. Nah, jadi langsung aja kita buka nih senternya seperti apa. Dan apa aja yang kalian dapat ketika kalian beli senter Yemaw A6 ini. Yang pertama, dari packagingnya ini lumayan rapi ya. Packagingnya itu lumayan rapi. Seperti ini, kayak kita beli jam tangan gitu kotaknya. Nah, yang pertama tentu saja dapat senternya. Ya, senternya tuh seperti ini. Ini menurut gue sih keren banget ya. Tapi nanti kita bahas. Dan yang kedua, pastinya dapat kabel USB Type-C-nya untuk ngecasnya dan mendapatkan baterai dari Yemaw dengan kapasitas baterai 3200 mAh dan size 18650. Jadi cukup besar ya untuk kapasitas baterainya 3200 mAh. Senter Yemaw A6 ini dia nih memakai bahan material full aluminium alloy ya dari kepala sampai ujung buntutnya. Terus juga salah satu senter taktikal yang memiliki desain yang sangar. Kalau gua perhatikan, desain ini tuh mungkin terinspirasi dengan Loop Gear SK03 yang dimana senter-senter Loop Gear itu kebanyakan berongga seperti ini ya. Dengan tingkat cahaya yang besar, tentunya senternya juga akan panas dan desain berongga ini itu untuk melindungi tangan kita untuk tetap nyaman menggenggam senter tersebut gitu. Jadi yang panas hanya di kepalanya aja nih ketika kita pegang gitu. Di dalamnya panas tapi karena ini berongga, jadi ada jarak untuk sirkulasi udaranya sehingga ketika kita pegang di badan senternya ini tuh nggak terasa panas. Ini menurut gue nilai plusnya. Tapi untuk minusnya nanti bakal gue bahas ya. Apa aja minusnya yang ada di senter Yemaw A6 ini. Sehingga kalian bisa membandingkan lah gitu untuk kebutuhan kalian gitu kan dengan plus minusnya gitu, apakah layak kalian pakai untuk berkegiatan outdoor atau tidak gitu. Setelah itu untuk pengisian sumber daya baterainya, senter Yamaha itu berada di dekat kepala nih untuk pengisian sumber daya baterainya dan sudah ada penutupnya dengan karet ya, jadi rapat gitu, ketika kena air hujan masih aman lah.
Dan untuk reflektornya, Yemaha A6 ini memakai orange peel. Orange peel itu seperti kulit jeruk gitu untuk reflektornya. Jadi fungsinya itu biar pembagian cahaya itu bisa tersebar dengan merata. Dan juga karena jaraknya nggak terlalu dalam nih untuk lampu LED-nya. Terus juga senter taktikal ini tentunya sudah dilengkapi dengan klip ya. Klipnya yang begitu cukup keras ya. Dan memakai bahan metal. Jadi kalau kita pakai di taruh kantong atau di tas backpack gitu atau di gesper juga bisa, ini nggak bakal jatuh karena klipnya ini cukup keras ya. Jadi oke lah. Yang menarik lagi dari senter Yemaha A6 ini, dia sudah memiliki dua saklar. Karena kan kemarin banyak perdebatan nih. Mungkin di antara kalian tuh memperdebatkan tentang center taktikal itu harusnya tombol powernya di belakang. Atau center taktikal itu tombol powernya tuh enakan di samping gitu ya. Ya sekarang Yamaha A6 ini kasih di keduanya. Jadi center Yamaha A6 ini dilengkapi dengan dua saklar. Di mana saklar yang di samping ini dia memiliki beberapa mode. Dari mode moonlight, terus mode low, mode middle, mode high, dan mode turbo. Jadi mode turbonya klik 2 kali di tombol samping. Ya, sehingga untuk di tombol samping ini memiliki 5 mode pencahayaan. Dan untuk di saklar belakang, dia hanya memiliki 2 mode pencahayaan. Jadi mode saklar belakang ini ketika kita klik itu langsung ke mode turbo dan kita tahan itu akan diaktifkannya mode strobo. Nah, kalau ini mode strobonya akan aktif ketika kita tekan terus. Gitu. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini nih. Kalau kita lepas dia mati. Jadi harus ditekan terus. Dan untuk baterai Yemaha-nya ini 3200 mAh kapasitasnya. Jadi bisa bertahan lebih lama lah. Jadi ketika kita pakai senter ini berkegiatan outdoor, ya kita cukup bawa baterai cadangan aja, nggak perlu kita tas-tas lagi gitu kan. Berapa jumlahnya ya tergantung kegiatan kalian di luar sana. Dan juga sudah dilengkapi o-ring gitu, sehingga nggak mudah masuk air ke dalam. Dan juga untuk IP rating waterproofnya, senter Yemaha A6 ini dia sudah memiliki IP rating IPX4. Jadi kalau dengan intensitas air hujan yang sedang dia masih aman lah. Dengan durasi yang sebentar ini senter masih aman. Oke ya, langsung aja kita coba senter ini di luar. Kita cari tempat yang gelap nih. Seterang apa tingkat cahaya dari senter Yamaha A6 ini? Apakah sudah sesuai tingkat cahaya 2200 lumen yang ada di senter ini atau 2200 lumen itu cuman gimmick doang? Seperti senter-senter yang pernah gue beli gitu kan, yang bilangnya 2000 lumens tapi pada kenyataannya nggak seperti 2000 lumens gitu tingkat cahayanya. Oke, langsung aja kita tes senter Yemaha A6 ini di luar. Oke, sekarang gue udah ada di luar. Saatnya kita tes Yemaha A6 ini di mode turbo ya. Karakter pencahayaannya itu spotlight. Jadi senter Yemaha A6 ini dia memiliki 5 mode pencahayaan untuk di saklar samping. Untuk di mode turbonya sama di mode strobonya kita juga bisa pakai di saklar belakang. Jadi kita nggak perlu repot lagi untuk memakai mode turbo atau strobo melalui tombol samping. Ini adalah mode turbonya. Ini adalah mode strobonya. Nah, ini langsung aja kita coba ya. Yang pertama ini di moonlight ya. Jadi cahayanya tuh di bawah low. Dan ini di mode low. Dan ini di mode middle. Dan selanjutnya di mode high. Nah, seperti ini. Nah, untuk di mode turbo kita klik 2 kali aja di saklar sampingnya. Untuk di mode strobo kita tinggal klik 3 kali. Kayak gini. Tapi kalau kita mau simple ya udah pakai saklar belakang aja kalau mau pakai mode turbo sama mode strobo.
Jadi kayak gini, kalau mau cepet sih. Nah, itu dia. Jadi di mode turbonya tuh bukan cuman gimmick doang nih, 2200 lumen. Karena ada beberapa center yang mengklaim tingkat cahaya itu 2000 lumens gitu, tapi terangnya tuh nggak seterang 2000 lumens. Bahkan seperti di bawah 500 lumen gitu. Nah, ini real 2200 lumen karena lebih terang dari headlamp gua yang tingkat cahaya itu sebesar 1200 lumen. Oke, tadi kita udah tes senter ini di luar dan kalian bisa lihat tingkat cahayanya seperti apa dari yang mode low sampai yang mode turbo. Nah, sekarang gua jelasin yang minusnya nih. Setiap produk pasti ada plus ada minus. Nah, ini juga ada minusnya. Menurut gua, center ini minusnya tuh di sisi rongga ini. Selain dari plus dari desainnya, tapi juga kekurangannya mungkin kalau ketika ada kotoran yang masuk ke dalam sini, itu bersihinnya agak susah sih. Ya, misalkan jatuh gitu ke tanah atau ke tempat becek-becek ini jadi kotor nih. Bersihinnya pun susah. Ya, perlu effort lah gitu. Paling agak disiram-siram dikit sih mungkin bisa sih. Tapi ya menurut gua salah satu dibilang minus juga enggak, dibilang bagus ya bagus sih berongga seperti ini. Jadi kelihatan desainnya jadi sangar dan juga fungsi dari rongga seperti ini itu untuk membuat tangan kita lebih nyaman juga ketika kita pegang senternya dari menghindari rasa ketidaknyamanan gitu dari panasnya senter ini. Karena nih ketika dinyalakan ya semakin lama tuh semakin panas senternya. Bukannya buruk ya kalau semakin panas itu menandakan maka senter ini tuh berfungsi dengan baik kalau senter ini menjadi panas gitu. Malah kalau misalkan 2200 lumen itu nggak panas, itu sangat dipertanyakan gitu. Berarti ada yang nggak benar gitu dari fungsi senter itu tersebut gitu. Terus minusnya itu adalah tidak adanya fungsi fitur red light. Kalau aja ada fungsi fitur red light, ini center gue bilang sih perfect sih. Sayangnya dia nggak punya fitur red light. Dan juga nggak punya fitur SOS. Kayak gitu aja sih. Jadi plus minusnya udah gua bahas ya. Dan sekarang kalian tinggal menentukan aja gitu. Apakah center ini kalian butuhkan atau tidak kalian butuhkan gitu. Itu keputusan di tangan kalian semua sih. Tapi kalau menurut gua ini salah satu center yang gua suka. Kalau masalah fitur red light itu gue bisa pakai headlamp gue atau bisa pakai lampu emergency gue yang lain. Jadi tidak adanya fitur red light pada center itu nggak jadi masalah buat gue sih. Oke, jadi sampai sini aja. Kalau misalkan ada yang salah-salah kata dari gue, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe karena gue akan bahas terus semua perlampuan outdoor ya. Dari center, headlamp, lampu tenda, lampu camping, semuanya lah gue bahas pokoknya. Seputar lampu outdoor.